Gunung Muria, ratusan tahun lalu, seorang wali dengan tutur kata yang lembut dan pendekatan penuh kearifan menjalankan dakwahnya. Beliau dikenal dengan nama Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga, sang penyebar Islam yang menggunakan kesenian, budaya, dan keseharian masyarakat sebagai jembatan. Inilah kisah ketika Sunan Muria memperagakan dakwahnya di tengah masyarakat pedesaan Muria. Atau biasa dikenal dengan Sunan Muria, dia adalah salah satu dari wali sepuh dakwah di lereng Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Kudus. Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Beliau dikenal sebagai pendekatan dakwahnya menyatu dengan masyarakat dunia lokal dan juga masyarakat pesisir dan petani. Raden Umar Said atau lebih dikenal dengan nama Sunan Muria menciptakan tembang mocopat, sinom, dan kinanti sebagai alat dakwah, yang dimana di situ untuk menyatukan ajaran Islam dengan seni tradisional Jawa. Tembang-tembang ini dinyanyikan di padepokan lereng Gunung Muria untuk menarik masyarakat petani dan juga nelayan, yang dimana di situ memuat moral keimanan serta harmoni dengan alam. Panembahan Senopati. Di masyarakat lereng Muria memiliki ciri khas tanaman, yaitu tanaman parijoto, yang memiliki nilai spiritual dan sebagai simbol keberkahan. Nah, sering diambil para pemakam ziarah Sunan Muria yang digunakan untuk konservasi serta ekonomi sebagai bahan olahan manisan atau minuman. Nah, tanaman ini menjadi tanaman kebanggaan di Kota Kudus.
lereng Gunung Muria. Sunan Muria berdakwah melalui metode topo ngeli. Topo ngeli di sini adalah berbaur dengan masyarakat jelata dengan kehidupannya sehari-hari, yaitu dengan petani, nelayan, dan juga dengan cara berdagang. Berikut adalah karakteristik utama dakwahnya. Pertama, dakwah kultural. Beliau memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi dan budaya lokal yang sudah mengakar kuat, seperti tradisi kenduri yang mengganti tradisi sesajen dengan pembacaan doa dan berbagi makanan. 2. Fokus pada rakyat jelata. Sunan Muria lebih memusatkan dakwahnya di daerah pelosok Pegunungan Muria, berinteraksi langsung dengan para petani, nelayan, pedagang, dan buruh. 3. Media kesenian. Menggunakan kesenian Jawa sebagai sarana penyampaian ajaran Islam, seperti gamelan dan wayang, di mana lakon-lakon pewayangan disisipi pesan-pesan moral dan ajaran tauhid Islam. Tembang mocopat, terutama sinom dan kinanti yang berisi ajaran agama. 4. Pemberian keterampilan. Beliau mengajarkan keterampilan praktis seperti bercocok tanam, berdagang, dan melaut sebagai sarana untuk berinteraksi dan menyebarkan Islam. 5. Dakwah bil hikmah. Mengedepankan acara-acara yang bijaksana, damai, dan tidak memaksa, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Tantangan dakwah Sunan Muria dalam menyebarkan Islam. Sunan Muria menghadapi beberapa tantangan, terutama mengingat lokasi dakwahnya di daerah pegunungan dan pesisir utara Jawa. 1. Kepercayaan lokal yang sangat kuat. Mayoritas penduduk di kawasan Gunung Muria dan sekitarnya masih menganut kepercayaan lama, yaitu Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme, yang sulit untuk diubah secara instan. 2. Jangkauan wilayah. Berdakwah di daerah pegunungan dan pesisir terpencil seperti Jepara, Pati, Juwana, dan Kudus membutuhkan upaya yang lebih keras dan kesabaran untuk menjangkau masyarakat. 3. Konflik internal Kesultanan Demak. Sunan Muria juga berperan sebagai penengah dalam konflik politik di Kesultanan Demak, yang secara tidak langsung menjadi tantangan yang membutuhkan kebijakan dan perhatiannya. Relevansi dan penerapan metode dakwah Sunan Muria di era sekarang. Metode dakwah Sunan Muria sangat relevan di era modern karena berpegang pada prinsip akulturasi kultural, kelembutan, dan fokus pada pemberdayaan komunitas. Relevansinya terletak pada penggunaan pendekatan inklusif dan damai yang menghindari konflik. Penerapannya di era sekarang diwujudkan melalui dakwah kultural digital, yaitu menggantikan tembang dan wayang dengan musik, podcast, film pendek, dan konten media sosial seperti TikTok atau Reels. Topo ngeli. Berdakwah melalui aksi sosial nyata seperti program pelatihan digital, pendampingan UMKM berbasis desa, dan gerakan filantropi online. Kesantunan digital. Menjaga etika komunikasi yang sopan dan non-judgmental di ruang publik digital, menekankan toleransi dan moderasi beragama.
Sik. Engko nyegah blonjo